Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi toileting problem yakni enuresis dan enkopresis. Kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Ayu Cayandari, Ayu Safitri, Reni Alfianti Herwana, Cindy Revika Velani, dan Siska Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Revika Velani akan menjelaskan sedikit goals apa yang akan dicapai pada materi ini, yaitu tentang apa pengertian dari toileting problem, enuresis, dan enkopresis. Lalu mendeskripsikan kriteria diagnostik dari enuresis dan enkopresis, serta dapat mengetahui komorbid dari toileting problem dan intervensi yang dilakukan untuk mengatasinya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Cahyandari. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yakni definisi dari enuresis. Enuresis atau mengompol adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan keluarnya urin, sehingga urin keluar tanpa disengaja. Pada umumnya terjadi pada anak di bawah 7 tahun. Selanjutnya, enkopresis. Enkopresis adalah kondisi yang biasanya terjadi pada anak di atas usia 4 tahun. Kondisi ini menyebabkan seorang anak mengeluarkan feses secara tidak sengaja, padahal seharusnya ia sudah bisa menggunakan toilet. Kriteria diagnostik dari enuresis ini adalah yang pertama, anak masih mengompol setelah usia 7 tahun, mengompol diikuti rasa sakit saat berkemih, rasa haus yang berlebihan, urin berwarna merah muda atau merah dan tinja menjadi keras, dan anak kembali mengompol setelah beberapa bulan sudah tidak mengompol. Kriteria lainnya yakni mengompol secara berulang di tempat yang sama, baik sengaja maupun tidak disengaja, terjadi 2 kali seminggu dalam 3 bulan secara berturut-turut, dan usia kronologis 5 tahun atau di tahap perkembangan yang setara. Yang keempat, bukan dampak dari fisiologis dari zat atau kondisi medis yang umumnya terjadi, seperti diabetes, epilepsi, dan lainnya. Enuresis ini ada dua, yakni enuresis diurnal, di mana anak mengompol pada waktu siang hari. Yang kedua, enuresis nokturnal, yang dimana seorang mengompol di malam hari atau anak mengompol di malam hari. Enkopresis. Kriteria diagnostik dari enkopresis yakni sembelit serta feses besar, keras dan kering, nafsu makan menjadi turun, menolak untuk buang air besar, jarak antara BAB yang panjang, BAB di celana yang sering dianggap diare, mengompol di celana pada siang hari, dan infeksi kandung kemih, kambuhan, khususnya pada anak perempuan. Kriteria lainnya ini jika feses keluar di tempatnya secara teratur atau sekurang-kurangnya sekali sebulan selama 3 bulan, ditemukan pada anak-anak yang memiliki kontrol usus dan dengan sengaja mengumpulkan fesesnya di dalam pakaian atau di tempat lain karena berbagai alasan emosional. Pada beberapa kasus, anak mungkin tidak menunjukkan kendali yang kuat terhadap otot sphincter, baik karena anak terlibat dalam aktivitas lain atau karena anak tidak menyadari prosesnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuliani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang komorbid yang ditimbulkan dan intervensi yang dilakukan. Yang pertama yaitu tentang komorbid yang ditimbulkan dari enuresis. Yang pertama, tidak menimbulkan komplikasi yang parah pada penderitanya. Komplikasi yang ditimbulkan bisa berupa masalah psikologi, yaitu adanya rasa malu dan bersalah hingga menurunkan rasa kepercayaan diri atau kehilangan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama orang lain, seperti menginap di tempat teman atau berkemah. Yang kedua, karena sering mengompol, maka komplikasi yang dapat ditimbulkan adalah bekas ruam di bagian dubur atau kelamin. Yang kedua, enkopresis. Mengalami berbagai emosi, termasuk rasa malu, frustasi, dan kemarahan. Jika si kecil diejek oleh teman-teman atau dihukum oleh orang dewasa, kemungkinan dia merasa tertekan atau memiliki kepercayaan diri yang rendah. Pengobatan dini termasuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan mental profesional dapat membantu mencegah dampak sosial dan emosional dari enkopresis. Selanjutnya, intervensi yang dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan fungsional, perseptual atau kognitif dalam perawatan diri atau toileting problem. 2. Mengurangi tekanan yang berlebih yang berujung stres dan kegagalan in case perawat diri atau toileting problem. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan yang mendadak dalam buang air kecil atau besar. Yang keempat, mengidentifikasi asupan gizi seperti makanan 4 sehat 5 sempurna in case berhubungan dengan kelancaran buang air kecil atau besar. Yang kelima,
pengadaan program toileting. Yang keenam, menginstruksi peran keluarga dalam program toileting. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.